Tabi un, Ya Yaun, tabi oi. Jaun. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi, di mana di sini ada observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Eis Nurosidah dari SD Negeri 8 Waiserdan. Saya Susanti dari SMP Negeri 23 Suci. Saya Jajon Kennedy Salim dari SMPN Satap 1 Waiserdan. Selamat menyaksikan. Perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam Pak Jajan. Guys, tadi sudah melakukan coaching yang Bu Guys dengan Bu Susanti. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi terkait dengan pelaksanaan saya tadi ya Pak, coaching dengan Ibu Susanti sebagai coaching, di sini saya menggunakan alur tirta, di mana si coaching dapat menemukan pertama dari tujuan dan identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian sampai dengan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut dapat terlaksana di mana si coaching dapat menceritakan masalahnya dan dapat menemukan solusi dari permasalahan. Begitu. Oke, Luis. Menurut saya juga sebagai observer yang telah melakukan observasi tadi pada proses coachingnya Bois, rasanya di coachingnya Bois juga sudah menggunakan alur kita. Nah, sudah berusaha juga menggali pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan terpokok kepada Bu Susanti sehingga Bu Susanti juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pada coaching itu tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah diterapkan oleh Bois. Nah, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses lagi ketika coaching, sehingga saya harapkan untuk coaching berikutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi. Begitu. Oke, nah itu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang kita lakukan pada saat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Jajan atas waktunya untuk hari ini. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Susanti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Alhamdulillah sehat. Ibu Is gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia dan luar biasa Bu hari ini. Oh iya, saya tuh kemarin dapat WA dari Bu Susanti. Kayaknya tuh ada suatu permasalahan yang ingin diceritakan ya Bu hari ini. Betul sekali, Bu Is. Oke, karena kita nanti itu kan ngobrolnya nggak lama ya Bu ya, mungkin 15 sampai 20 menit lah kira-kira. Jadi apa nih permasalahan yang ingin diceritakan sama Bu Susanti? Baik Bu Is, untuk permasalahan yang saya hadapi itu terkait dengan materi pembelajaran rekan-rekan sejawat saya dan khususnya ada di sekolah saya. Beliau-beliau ini masih menggunakan metode pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah saja, seperti itu Bu. Oh baik, jadi dari permasalahan Bu Susanti ini kalau bisa saya garis bawahi nih Bu ya. Jadi intinya tuh permasalahannya rekan-rekan diri di sekolah masih banyak yang menggunakan metode pembelajaran ceramah yang konvensional gitu ya Bu ya, kurang bervariatif begitu. Betul sekali Bu. Selain kurang bervariatif, mereka enggan juga untuk menggunakan metode yang berbasis IT itu Ibu. Oh baik, itu permasalahan yang sekarang Ibu itu kan ya Bu ya. Baik, kira-kira dari obrolan kita ini nanti apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari obrolan kita hari ini Ibu ya, terutama untuk rekan-rekan kerja saya sejawat bisa mempraktekkan untuk media pembelajarannya itu menggunakan IT secara keseluruhan, tidak hanya tanya jawab semata seperti itu Ibu. Baik, intinya tuh ada suatu perubahan ya Bu ya, Ya, di betul, sekolahan betul, nanti ketika betul. rekan-rekan itu
waktu mengajar begitu ya Bu ya. Nah di sini untuk perubahan cara mengajarnya ya Bu ya. Jadi seperti apa sih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Susanti tersebut? Perubahan yang seperti apa gitu? Ya, perubahan yang ingin saya harapkan adalah untuk perubahan yang signifikan, yaitu tentang metode materi pembelajarannya harus bervariatif Ibu. Tidak hanya, saya ulang sekali lagi, tidak hanya bertumpu pada ceramah saja seperti itu Bu. Oke baik, berarti untuk pembelajaran yang bervariatif itu kan idealnya itu ada di level 10 ya Bu ya. Di sini untuk pada saat sekarang ini nih, kira-kira di sekolah Ibu tuh ada di level berapa? Mohon maaf Ibu Wis ya, di sekolah saya itu banyak guru yang senior. Jadi kalau untuk ke level 10 rasanya masih sulit ya. Iya. Insya Allah masih posisinya pada level 5 Ibu, seperti itu. Oke, baik, berarti ada di level 5 karena Ibu melihat rekan-rekan guru banyak yang senior ya Bu di sekolah. Nah jadi nggak terlalu banyak nih ya, masih 5. Nah jadi untuk dari level 5 itu kira-kira mau ke perubahan ke level yang berapa menurut Bu Susanti? Menurut saya pribadi, karena tadi berkaitan dengan yang sudah sepuh-sepuh ya Bu ya, paling tidak meningkat ke level 7 Ibu. Jadi ada perubahan yang pelan-pelan, tidak harus perubahan yang begitu besar. Seperti itu. Jadi dari level 5 bisa naik ke level 7 Bu. Insya Allah. Nah jadi untuk menaik ke level 7 tuh kira-kira nih langkah-langkah apa sih yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada di level yang 7 nih, bagaimana Bu? Insya Allah untuk membantu rekan-rekan saya sejawat, saya akan mengadakan mentoring kepada rekan-rekan sejawat saya, dan insya Allah nanti akan dibantu langsung oleh Pak Johan karena mereka berkompeten di dalam hal IT. Yang pasti untuk langkah yang pertama ini saya percaya diri untuk melakukan kegiatan mentoring seperti itu. Jadi Ibu akan melakukan sebuah mentoring Ya. untuk melakukan pendampingan kepada rekan-rekan guru yang memang masih belum menggunakan pembelajaran secara bervariatif. Nah kira-kira nih saya tanya lagi nih ya Bu ya, boleh ya? Boleh. Nah selain strategi mentoring itu ada lagi nggak sih strategi yang kira-kira akan Ibu lakukan gitu, selain mentoring? Selain mentoring, saya rasa untuk perubahan rekan saya sejawat, saya lebih ke arah untuk membicarakan permasalahan secara individu ini. Jadi kita menggunakan metode face to face untuk berkoordinasi langsung dengan rekan sejawat seperti itu. Jadi dari strategi yang sudah disebutkan sama Ibu Susanti, kira-kira yang menurut Bu Susanti itu nyaman nih yang akan Ibu gunakan, strategi mana sih yang cocok kira-kira nih? Strategi yang pertama tetap menggunakan strategi yang tadi supaya rekan-rekan guru itu bisa belajarnya lebih apa ya Bu? Lebih pasti ya, tidak harus meraba-raba seperti itu. Kalau seperti itu. Jadi yang akan Ibu lakukan nanti strategi mentoring ya Bu ya. Iya, Nah betul. kira-kira di dalam Ibu melakukan mentoring nanti siapa nih Bu yang akan membantu Ibu? Ya tadi sudah saya sampaikan. Oh iya siapa Bu? Ya, yes, untuk membantu Ya. untuk perubahan teman-teman saya sejawat itu Pak Johan, karena Pak Johan berkompeten di dalam bidang IT tersebut. Oke, berarti nanti Ibu akan berkolaborasi ya Bu ya Betul, dengan rekan betul, guru betul. yaitu dengan Pak Johan ya. Iya, iya. Baik Bu, karena kita udah panjang kali lebar nih udah ngobrol ya. Ya. Jadi yang didapat dari obrolan kita ini tadi apa Bu? Yang Ibu udah dapat nih? Yang saya dapat dari obrolan kita hari ini, Bois, yang pasti untuk pelaksanaan pembelajaran untuk materinya tadi kita akan melaksanakan mentoring kepada teman sejawat kita. Kemudian yang kedua
kita akan melaksanakan untuk pertemuan individu kepada rekan-rekan sejawat. Itu saja Bu. Wah, bagus banget ya Bu ya rencana strateginya. Mudah-mudahan ini nanti bisa berhasil ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu nanti pembelajarnya bisa menggunakan model-model yang lebih bervariatif lagi sesuai dengan perkembangan zaman masa sekarang ini. Insya Allah. Baik Ibu, mungkin obrolan kita hari ini cukup sekian. Nanti kalau Ibu sudah berhasil, sudah melakukan mentoring, jangan lupa kabar-kabar saya ya Bu ya. Iya. Progresnya seperti apa. Iya. Mungkin cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih sudah mau menceritakan masalah saya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Is yang telah memberikan wawasan kepada saya sehingga saya bisa membantu rekan-rekan sejawat saya untuk memperbaiki cara pembelajaran di sekolah kami. Terima kasih Ibu ya. Iya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam Pak Jajan. Guys, tadi sudah melakukan coaching ya Bu Guys dengan Bu Susanti. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi terkait dengan pelaksanaan saya tadi ya Pak, coaching dengan Ibu Susanti sebagai coaching, di sini saya menggunakan alur tirta, di mana si coaching dapat menemukan pertama dari tujuan dan identifikasi, kemudian ada rencana aksi, kemudian sampai dengan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut dapat terlaksana di mana si coaching dapat menceritakan masalahnya dan dapat menemukan solusi dari permasalahan. Begitu. Oke, Luis. Menurut saya juga sebagai observer yang telah melakukan observasi tadi pada proses coachingnya Bois, rasanya di coachingnya Bois juga sudah menggunakan alur kita. Nah, sudah berusaha juga menggali pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan berbobot kepada Bu Susanti sehingga Bu Susanti juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pada coaching itu tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah diterapkan oleh Bois. Nah, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses lagi ketika coaching, sehingga saya harapkan untuk coaching berikutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi. Begitu. Oke, nah itu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang kita lakukan pada saat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Jajan atas waktunya untuk hari ini. Ya, sama-sama Bu ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susanti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa untuk hari ini. Dengar-dengar Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Betul Bu? Betul Bu Is. Oke, baik. Di sini saya sebagai observer untuk coaching kali ini ya Bu ya. Jadi di sini tugas saya nanti akan mengamati Ibu ketika melakukan coaching. Nah, dengan rubrik penilaian Ibu, kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya. Jadi di sini seperti apa nanti di saat Ibu itu melakukan coaching itu sudah menggunakan alur tirta atau belum, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian jangan lupa juga Ibu nanti menggunakan prinsip coachingnya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Baik Ibu, silakan. Oke, jadi di sini untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses coaching Ibu nanti. Jadi kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Is, untuk kompetensi, insya Allah saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama tentang kehadiran penuh,
kemudian nomor 2 mendengarkan secara aktif, Ya. dan yang nomor 3 adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk disampaikan kepada coach. Baik, jadi itu tadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Baik, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan itu tadi, kira-kira nih mana yang ingin akan Ibu kembangkan nih secara spesifik yang ketika nanti saya observasi? Baik Bu Is, yang saya ingin kembangkan untuk secara spesifik adalah tentang mendengarkan aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya yakin menjadi fokus sehingga saya punya kehadiran penuh. Dengan mendengarkan aktif pun, insya Allah saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, jadi ada pertanyaan terakhir nih Bu ya, yang ketiga. Iya. Jadi indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu Susanti nanti ketika pelaksanaan dalam proses coaching kali ini Bu? Untuk indikator pelaksanaan yang akan saya laksanakan nanti, insya Allah saya akan lihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atau mengatasi permasalahan yang dihadapi. Juga coach apakah sudah memikirkan aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya Ibu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan dalam praobservasi. Saya persilahkan Ibu Susanti melakukan coaching. Semoga lancar ya Bu ya coaching hari ini. Amin, 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 amin. Assalamualaikum Pak Jojon. Waalaikumsalam Bu Susanti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jojon? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Susanti? Alhamdulillah, dengan ucapan yang sama, alhamdulillah kita hari ini sehat semua. Pak Jojon, katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu berkaitan dengan pembelajaran dari rekan-rekan Ibu di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu cara pembelajarannya itu masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah. Jadi terkadang membuat siswa-siswa itu bosan Bu. Baik Pak Jojon, jadi yang ingin Pak Jojon sampaikan pada materi kita hari ini, ternyata materi yang diberikan oleh rekan-rekan sejawat Pak Jojon itu kurang bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang nanti insya Allah ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Apa sih harapan Pak Jojon ke depan? Yang saya harapkan ya Bu, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara untuk menyampaikan materi ya Pak. Kira-kira Pak, ini perubahan atau cara penyampaian materinya seperti apa Pak yang Pak Jojon inginkan? Jadi perubahan dalam metode dan model dan media pembelajaran yang lebih variatif lagi. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang Ibu yang lagi marak, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, dan tidak jauh-jauh dengan menggunakan PowerPoint. Itu sudah cukup bagus, seperti itulah Bu kira-kira. Ya. Jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif begitu ya Pak ya. Untuk kondisi idealnya ada level ini dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berapa sih? Di level berapa untuk di tempat Pak Jojon? Kira-kira masih di level 5 sih Bu, karena di sekolah saya ini masih banyak guru senior yang bentar lagi pensiun yang masih menggunakan metode ceramah. Baik. Oh, berarti posisinya masih di level 5. Baik Pak Jojon, kira-kira pada saat ini Pak Jojon ingin adanya perubahan sampai tingkatan ke level berapa sih? Saya inginkan sih Bu, ya nggak muluk-muluk, paling ya sampai ke level 7 itu sudah cukup Bu, karena itu tadi guru-guru kami di sekolah itu masih banyak guru-guru senior yang masih menggunakan metode ceramah.
Iya, seperti itu ya. Baik Pak Jojon, untuk meningkatkan atau Pak Jojon ingin meningkatkan level ke level 7 ya. Untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bapak ingin pilih ada ide atau rencana apa sih untuk berbuat terhadap rekan-rekan guru di sekolah yang Pak Jojon domisili di situ? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja pada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Oh, jadi Pak Jojon mempunyai rencana akan mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu kepada rekan-rekannya. Adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Pak Jojon? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah Bu, terkait rencana saya yang berikutnya ya, termasuk workshop atau pelatihan guru tentang media pembelajaran di sekolah. Iya. Jadi pilihan Pak Jojon ini dua nih ya. Yang pertama melakukan mentoring atau Pak Jojon berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak itu yang mana Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring yang akan tepat Bu untuk saya gunakan. Karena mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan workshop, dan juga untuk kegiatan workshop itu juga butuh perencanaan yang lama dan juga butuh pembiayaan yang lebih mahal Bu. Jadi yang paling tepat saya akan menggunakan metode mentoring. Ya, baik Pak Jojon. Pak Jojon lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop ya Pak ya. Untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Jojon akan melaksanakan di sekolah Bapak? Mungkin secepatnya Bu, mungkin sementara saya akan minggu depan saya sudah melakukan mentoring kepada rekan guru secara reguler. Iya, berarti insya Allah mentoring ini akan dilakukan minggu depan ya Pak ya. Iya. Kira-kira ada rekan yang bisa membantu untuk pelaksanaan ini Bapak? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain Bu, seperti Pak Ari ataupun Pak Sigit yang sudah ahli dalam metode dan media pembelajaran seperti itu. Oh, jadi Pak Jojon akan mengadakan kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Betul Pak? Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Ya, baik Pak Jojon. Untuk hari ini kita sudah berada di sesi perbincangan yang terakhir ya. Berarti dalam melakukan perubahan ini Pak Jojon akan melakukan perubahan yang lebih signifikan. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya Pak, sebelum ditutup ini, kira-kira apa nih yang Pak Jojon dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring tadi. Baik Pak Jojon, terima kasih kita sudah menyampaikan beberapa obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak minggu depan. Insya Allah aksi yang sudah dilakukan Pak Jojon mudah-mudahan bisa terlaksana. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Santi yang sudah Sama-sama. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam Bu Ais. Oke. Tadi Bu Susanti kan sudah melakukan coaching dengan Pak Jojon ya. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan di pasca observasi ini. Jadi yang pertama,
apa saja sih yang udah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ini Ibu inginkan? Baik Bu Is, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian saya menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, bagus sekali Bu Susanti. Jadi menurut saya, karena saya ini sebagai pengamat atau observer, terlebih tadi saya juga melihat proses coaching Bu Susanti dengan Pak Jojon ini sudah sangat sesuai dengan alur kita. Kemudian Bu Susanti juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach tadi dapat menjawab pertanyaan atas pertanyaan yang berbobot yang sudah Ibu ajukan tadi. Kemudian di sini tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching juga ya Bu ya. Ya, Nah, di sini untuk pertanyaan terakhir nih, boleh ya Bu ya saya tanya Boleh, lagi? boleh, Oke. silakan. Jadi sebelum saya tutup, kompetensi apa nih yang Ibu inginkan atau yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari Ibu tadi sudah melakukan coaching? Ya, baik Ibu. Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara mendalami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, mudah-mudahan untuk coaching-coaching selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Insya Allah. Mungkin untuk observer hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini nanti dapat bermanfaat buat kita semua. Semoga kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Insya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Is yang telah memberikan pengarahan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua Ibu ya. Iya, sama-sama ya Bu ya. Assalamualaikum Pak Jojon. Waalaikumsalam Bu Susanti. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jojon? Alhamdulillah sehat. Dan gimana kabarnya Bu Susanti hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat berkat doa Pak Jojon juga. Baik Pak Jojon, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh Bu. Iya. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau tanggung jawab dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bapak? Boleh Bu. Baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Iya. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ini, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Di antara ketiganya Pak, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan untuk melakukan observasi Bapak pada hari ini? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu.
kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya, baik. Jadi ada dua ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan. Yang lebih spesifik itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara dan langkah-langkah seperti itu. Iya, baik-baik. Jadi untuk Pak Jojon, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Baik, Bapak terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching. Insya Allah mudah-mudahan prosesnya bisa terselesaikan dan kapan-kapan kita ngobrol kembali ya Pak ya. Ya Bu. Ya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Assalamualaikum Bu Is, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak kabarnya hari ini. Pak Jojon sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Bu Is mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Bu Is? Oh iya, gini Pak. Jadi tuh di sekolah saya terkait dengan pembelajaran yang digunakan oleh rekan-rekan guru, itu saya lihat setelah saya amati itu banyak sekali guru-guru yang masih menggunakan metode pembelajarannya itu ceramah Pak, secara konvensional. Karena mengingat di sekolahan itu banyak guru-guru, rekan-rekan guru saya itu yang sudah sepuh, ibaratnya udah mau pensiun begitu Pak. Jadi kalau menurut saya tuh sepertinya anak-anak itu bosan gitu loh Pak, karena pembelajarannya itu ceramah, monoton gitu-gitu aja. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu Is ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Betul Pak, begitu. Jadi tuh guru-gurunya tuh masih banyak banget yang menggunakan model atau metode pembelajaran yang ceramah, kemudian tanpa menggunakan media begitu Pak. Jadi medianya itu kurang bervariasi dan metode yang digunakan juga kurang bervariasi. Sehingga kan anak-anak tuh kayaknya tuh males gitu loh Pak untuk melakukan pembelajaran. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan atau percakapan kita kali ini? Jadi gini Pak Jojon, yang ingin saya dapatkan itu bagaimana sih cara merubah atau rencananya untuk merubah pembelajaran yang ada di sekolah saya gitu Pak, kepada rekan-rekan saya. Oh, jadi Bu Is ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajar ya Bu? Iya betul Pak. Nah Bu Is, perubahan yang seperti apa yang ingin Bu Is harapkan dari rekan-rekan Bu Is? Jadi itu sesuai dengan masalah tadi ya Pak ya. Perubahan yang ingin saya capai itu adanya perubahan rekan-rekan guru itu menggunakan metode dan media itu pembelajarannya itu secara bervariasi atau bervariatif. Apalagi di era zaman model sekarang ini ya Pak ya, dengan berkat adanya teknologi semakin canggih, saya harap guru-guru atau rekan-rekan di tempat sekolah saya mengajar itu bisa menggunakan seperti media pembelajaran kayak Quizzes atau word wall, atau yang lebih sederhana lagi yang menggunakan PowerPoint begitu Pak. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu? Iya begitu. Pembelajaran bervariatif itu kan yang kalau dibilang ideal itu di level 10. Nah Bu, kira-kira di sekolah Ibu itu kalau misalkan dinilai dari level itu sudah mencapai level berapa? Nah baik, kalau di sini membicarakan tentang level ya Pak ya, level yang ideal. Kalau menurut saya tuh untuk rekan-rekan di sekolahan saya, karena mengingat banyak yang sepuh dan senior, saya levelnya itu ada di 5. Baik Bu, kira-kira di level 5 itu Ibu akan berusaha merubah ke level berapa target Ibu dalam
merubah rekan-rekan guru tersebut? Sepertinya untuk level ini saya tingkatkan nggak terlalu banyak Pak. Di sini saya tingkatkan itu ke level 7 begitu Pak. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Untuk melakukan perubahan itu mungkin di sini saya akan melakukan apa ya Pak ya, kayak pendampingan secara individu atau mentoring gitu Pak, supaya apa ya, ada nantinya itu saya bisa membimbing guru-guru untuk melakukan perubahan yang tadinya dia pembelajaran masih menggunakan konvensional, sedikit-sedikit bisa berubah begitu. Yang dilakukan berarti mentoring ya Bu ya? Iya begitu Pak. Selain mentoring yang Ibu akan lakukan, apakah ada strategi lain untuk yang dilakukan dalam melakukan perubahan pada rekan-rekannya Bu? Nanti coba saya bicarakan dulu ya Pak ya dengan kepala sekolahnya terkait dengan rencana. Mungkin di sini nanti saya akan melakukan selain mentoring itu ada workshop. Oh baik, kira-kira tadi itu berarti kan ada dua, yaitu ada mentoring dan juga ada workshop. Nah kira-kira yang mana yang nyaman dilakukan atau yang akan dilakukan pada saat ini kepada rekan-rekan guru terkait metode yang lebih strategis? Mungkin untuk yang lebih strategisnya yang nyaman buat saya mungkin itu ya Pak ya, saya akan melakukan mentoring aja nih, soalnya mengingat kalau workshop itu kan guru-guru saya senior pasti nanti kalau ketika suruh bawa laptop, media dan sebagainya beliau juga masih kesusahan. Kemudian kita juga tuh harus mendatangkan narasumber yang memang berkompeten dalam mengisi materi tersebut. Kemudian juga kita harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau menurut saya ini yang lebih cocok saya mau pilih mentoring aja deh Pak. Baik Bu, kira-kira dalam melaksanakan metode mentoring ini ada nggak rekan yang bisa membantu Ibu dalam merealisasikan metode mentoring tersebut? Mungkin nanti kalau saya mau melakukan mentoring atau pendampingan secara individu, saya minta bantuan teman saya, ada dua nih Pak. Ada Bu Sani sama Bu Fitri. Memang beliau juga kan berkompeten nih dalam bidang IT. Mungkin saya bisa berkolaborasi lah dengan beliau. Baik Bois, berarti nanti Bois akan mengadakan kolaborasi atau berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Iya betul Pak. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Percakapan apa sih yang Ibu dapatkan? Jadi di sini tadi dari percakapan kita tadi ya Pak ya, di sini saya sudah mendapatkan bahwasannya di sini saya mempunyai rencana ya Pak ya, strategi yang nantinya akan saya gunakan terkait untuk merubah pembelajaran atau metode yang digunakan oleh rekan-rekan guru itu nanti adanya perubahan menggunakan metode dan media yang bervariatif sehingga pembelajaran itu sudah tidak membosankan lagi, tidak menggunakan metode yang monoton seperti ceramah begitu Pak. Wah, saya sudah tidak sabar lagi menunggu cerita-cerita dari Bois setelah melakukan mentoring. Cukup dulu sampai di sini ya Bu. Percakapan kita mungkin lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya sudah coaching saya nih kali ini. Sama-sama Bu. Semoga kita bertemu lagi. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Jojon atas Sama-sama, waktunya. Assalamualaikum Pak Jojon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi dari proses coaching yang sudah Bapak jalankan? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah Bapak melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Jojon. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Alhamdulillah. Jadi Pak Jojon sudah berhasil ya
melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Dengan yang tadi saya amati juga sudah bisa untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Pak Jojon juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Jojon sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab ya Pak ya pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching, sudah fokus terhadap coaching, terus arahannya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Eis sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Luar biasa apa yang Bapak sudah sampaikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Pak, ini ada lagi satu pertanyaan, boleh Pak ya? Untuk kedepannya, kompetensi apakah yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami dan memahami alur tirta Bu, untuk melakukan coaching selanjutnya agar coaching selanjutnya lebih baik lagi. Luar biasa. Pak Jojon akan mendalam lagi ya tentang alur untuk bertanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Jojon yang sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Susani. Sama-sama.